teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Sosok Wali Kota Bogor Bima Arya beberapa pekan belakangan ini sibuk, ya pasti selalu sibuk terkait dengan pekerjaan, tapi bukan hanya soal sibuk, tapi juga ramai di pemberitaan. Bukan soal pemanggilan Pak Jokowi dulu, tapi soal sidang Habib Rizik Syihab. Saya mau tanya sedikit, Bung Bima, ini kalau saya lihat di media sosial, ini biasanya orang kalau posting sesuatu, komentar terkait dengan postingannya. Ini Bung Bima posting apa aja, saya boleh katakan ya, dibully dengan kritikan terhadap Habib Rizik Syihab, karena salah satu saksi yang kemudian melaporkan pertama kali, kemudian akhirnya dicabut ya, terkait dengan hasil swab PCR Habib Rizik, betul ya? Jadi ini ramai sekali kalau di media sosial. Kalau orang dibully, ini ada ribuan komentar, ratusan komentar, Bung Bima Arya didiemin aja, nggak ada masalah, nggak gatal Bung Bima. Kalau kita berani untuk muncul dan punya akun di sosmed, entah Instagram, Twitter atau apapun, ya risikonya kita harus siap dong. Ini dunia paling liar dan paling demokratis. Kalau demokratis oke, kalau liar kan kemana-mana. Ya, belum tentu semuanya benar. Betul. Ya kan, tapi paling tidak hak semua orang untuk bicara seperti itu di situ. Jadi buat saya nggak masalah. Yang penting itu kan kita sudah menyampaikan versi kita seperti apa, posisi kita di mana, nilai yang kita percaya seperti apa. Ya risiko pejabat, risiko jabatan, dicaci, dibully, besok dipuji, nanti dicaci lagi, ya biasalah. Ini tahun kedua ya? Tahun kedua, periode kedua. Tahun kedua, periode kedua. Masih 3 tahun lagi? Masih 3 tahun lagi. Tahun 2019, saya harus sampaikan juga, ini ada pernyataan yang luar biasa dari Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional, Bima Arya, yang menyatakan bahwa siap dipecat demi dukung Jokowi. Benar? Ya benar. Oh, itu pernyataan Bung Bima ya? Benar. Oke, Ya, luar biasa loh. Ya walaupun yang nanya wartawan. Oke. Wartawan nanya, Ya. Kang Bima, Anda berani berbeda dengan partai, siap dipecat nggak? Ya, saya bilang siap. Jadi bukan saya yang duluan, karena ditanya oleh media. Ya. Dan akhirnya nggak dipecat juga sih. Nggak dipecat juga, dan bahkan akhirnya kan sekarang katanya mau merapat juga. Jadi apa yang saya Siapa lakukan merapat saat nih? itu? Pannya atau Bung Bimanya? PAN. Oh, Partai Amanat Ya, Nasional. artinya Oke. sikap posisi politik PAN kan sekarang jelas, mendukung pemerintahan. Mendukung pemerintahan. Mendukung Dan pemerintahan. salah satu pionirnya, pelopornya adalah Bung Bima Arya. Ya karena saat Jadi- itu saya merasa yang cocok dengan platform partai, ya mendukung Pak Jokowi saat itu ya. Oke. Dan saya sudah Apa pamit itu? dengan Apa itu? Waktu itu kan PAN mendukung Pak Prabowo, Bung Sandi ya. Ya. Tapi kemudian Bung Bima Arya tiba-tiba mengeluarkan pernyataan siap dipecat demi Pak Jokowi. Ya. Kenapa Anda mengatakan bahwa PAN pada waktu itu sesungguhnya selaras dengan pasangan Ya, Jokowi Ma'ruf? PAN ini kan posisinya di tengah. Ya, jadi mengusung isu-isu pluralisme, Islam moderat dan sebagainya. Dan rasanya ini cocok yang diusung oleh Pak Jokowi ya, dengan posisi yang sangat nasionalis saat itu. Reformis, moderat, dan itu Nasionalis. nasionalis. Ya, ya. Dan itu nilai-nilai PAN yang seharusnya Ya, cocok. ya. Tapi kemarin berseberangan. Ya, saya pamit sama Ketua Umum. Oh, pamit, oke. Iya, ya. Pak Zul. Pak Zul, Oke. ya. Pak Zul bilang apa waktu itu? Pak Zul bilang, ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, namanya juga perbedaan gitu. Tapi Pak Zul nanya, dipaksa nggak? Saya bilang, enggak, ini sendiri. Ada yang setting nggak? Enggak, sendiri. Ya sudah, ya silakan aja, nggak apa-apa. Gitu. Oke, meskipun beberapa bulan kemudian itu ada Omnibus Law yang kemudian disampaikan oleh Bung Bima Arya dengan pernyataan, saya konfirmasi dulu nih, saya melihat akhir-akhir ini kecenderungan kembalinya watak otoriter itu ada, walaupun justifikasinya untuk pembangunan yang efektif, tapi bahaya banyak hal dikorbankan. Sebagai contoh Omnibus Law, ini disebutkan pada hari Minggu 16 Februari 2020 ya, Ya, 2020 tahun lalu. ya. Jadi mendukung Pak Jokowi tapi menyebut sini apa nih? Otoriter terkait dengan Omnibus Law. Maksudnya? Iya, kita kan berjuang nilai. Ya, artinya ketika nilai yang kita yakini itu ada hal yang mengganggu, kita suarakan itu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak menyerang orang per orang. Otoriter ini tidak terkait orang per orang. Tidak terkadang orang per orang. Ya. Tapi? Kita melihat kecenderungan secara umum. Oke. Ya, saya lihat tujuan Pak Presiden ini baik untuk investasi, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan tenaga kerja. Tetapi jangan sampai ada nilai yang dikorbankan, yaitu nilai demokrasi, otonomi daerah, jangan sampai dikorbankan. Dan ini suara aspirasi dari teman-teman banyak sekali di daerah.
dari wali kota terutama yang menganggap seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada menteri terkait, kemudian akhirnya kita bergabung untuk menyusun peraturan pemerintah turunannya supaya menyempurnakan semangat otonomi daerah. Jadi ini maksud dengan otoriter adalah pengambilan keputusannya atau siapa? Atau apa? Siapa atau Otoriter itu kan kecenderungan untuk menarik kembali kewenangan, menyederhanakan semua dengan meminimkan ruang bagi daerah untuk berpartisipasi. Oke. Ya. Jadi bukan orang, tetapi prosesnya. Anda mengatakan itu. Tidak pernah mendukung orang, tapi mendukung nilai. Betul ya? Betul. Jadi kalau seandainya ada yang dilaporkan, katakanlah Habib Rizik, itu terkait juga dengan nilai kesepakatan. Anda mau mengatakan itu? Saya mau mengatakan bahwa ketika mendukung ataupun berseberangan itu bukan dengan orangnya, tapi ketika ada nilai berupa kesepakatan yang dianggap dilanggar. Ya. Semua yang kita lakukan itu kan harus berbasis pada nilai. Kalau pada orang nanti akan labil tergantung situasi politiknya. Tapi kalau koridornya nilai, ini akan kita punya track yang jelas. Termasuk juga ketika Pak Jokowi pindah ke Kebun Raya Bogor, ke Istana Bogor di lingkungan Kebun Raya Bogor. Kaget dong waktu itu? Lumayan kaget. Nggak pernah menyangka. Itu awal pemerintahan Pak Jokowi pertama ya? Iya, jadi berapa hari setelah Pak Jokowi masuk Bogor, beliau kan manggil saya. Oh, dipanggil? Dipanggil. Bilang apa waktu itu? Saya ingat banget itu. Belum sempat saya duduk, Pak Jokowi udah bilang begini, Pak Wali, saya kulonuwun, mau tinggal di kota Bogor. Terus ketika saya duduk, beliau bilang, apa yang bisa saya bantu untuk kota Bogor? Nah, barulah kita ngobrol. Itu awal dari perbicaraan saya dengan Pak Jokowi. Yang beberapa kali banyak kita diskusi soal kota Bogor. Saya masih ingat periode pertama Bung Bima Arya jadi wali kota, terkenal Bogor dengan julukan kota sejuta angkot. Iya. Sekarang sudah mulai berkurang, apa yang mau disampaikan? Kalau dari data sudah berkurang, tapi sekarang on progress karena ada satu yang sedang kita siapkan untuk membangun transportasi di Bogor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu tram. Tram. Dan angkotnya tetap dalam skema untuk dikurangi secara bertahap. Jadi saya berharap bertahap nanti tahun 2024 jumlah angkot ini berkurang. Tidak mudah memang, tapi ini insya Allah on progress. Jadi angkot ini nanti akan digeser ke pinggir menjadi feeder. Pada waktu Pak Jokowi, kita kembali lagi pada waktu Pak Jokowi pertama kali pindah ke Istana Bogor, kulonuwun ke wali kotanya, lalu kemudian ada yang disampaikan pada waktu itu oleh wali kota kepada Pak Presiden? Ada, ya saya sampaikan sekilas tentang apa yang jadi persoalan di kota Bogor. Saya bilang, Pak, saya ini punya tanggung jawab loh Pak, Bogor ini macet, saya pengen benahi. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan yang dibantu oleh Pak Jokowi untuk diselesaikan. Akhirnya dibantu dikucurkan dana untuk membangun flyover di Marta Dinata. Nah itu lumayan tuh, hampir 100 miliar. Itu dari negara ya, pusat ya? Kemudian saya bilang juga, Pak, di dalam ini kan surga dunia Pak. Tapi di luar itu, di luar itu dunia lain. Di dalam itu hijaunya hijau tanaman, di luarnya hijaunya angkot. Nah, cita-cita saya adalah membuat yang di luar ini juga surga dunia. Nah, salah satunya apa? Saya ingin membangun jalur pedestrian, Pak. Dikasih sama Pak Jokowi. Jadi ada 30 miliar, kemudian kita bangun jalur pedestrian di sekeliling Istana Kebun Raya. Makanya kalau sekarang kita lihat di kota Bogor di pusatnya itu banyak trotoar agak besar gitu ya. Trotoar besar, angkot berkurang, nanti ada tram. Tram insya Allah. Insya Allah nanti 2024. Paling nggak 2024 lah itu. 2024. Tapi gimana kalau seandainya nanti sebelum 2024 ditarik ke pusat, ke Jakarta, Bogor ditinggalkan oleh seorang wali kotanya Bima Arya. Kita akan bicara nanti selepas jeda. Kita masuk dulu ke dalam. Tanggal 19 Maret ketemu, lalu kemudian 2 pekan kemudian ketemu, dipanggil pada saat pusaran jelang perombakan kabinet. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif